Negara Zimbabwe mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang memakai sistem republik presidensial, yang dimana kepala negaranya dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden yang langsung dipilih dalam pemilu di negaranya. Dan presiden di negara Zimbabwe sendiri mempunyai jabatan sampai dengan 5 tahun menjabat, dan hal tersebut tanpa batas periode tertentu. Untuk presiden yang sedang menjabat saat ini bernama Presiden Emmerson Dambudzo Mnangagwa, dan ia menjabat sejak 24 November tahun 2017. Lalu untuk jumlah dari masyarakat yang berada di Zimbabwe sendiri mempunyai lebih dari 14 juta jiwa, dan juga negara Zimbabwe sendiri mempunyai penduduk yang bermayoritas etnis Afrika yang jika diangkakan sekitar 99,4%. Lalu adapun komoditas sumber daya yang menjadi andalan dari negara Zimbabwe itu sendiri, itu adalah sektor pertanian dan pertambangan yang membantu perekonomian di negara Zimbabwe. Tanah yang subur dan luas dan lahan yang relatif sangat konstan membuat sektor pertanian pada negara Zimbabwe sangat bisa diandalkan di negaranya, karena dari sektor pertanian tersebut mereka bisa menyumbang sekitar 5,07% hasil dari pertanian pada sekitar tahun 2018. Dan juga untuk pertambangan juga sangat membantu sekali dalam kenaikan perekonomian di negara Zimbabwe, yang dimana batu bara, emas, biji besi, dan berlian sejumlah 12,61% dari total PDB 2018. Tetapi Zimbabwe tidak memiliki kedaulatan yang luas atas kekayaan sumber daya alamnya, dikarenakan pemerintah Zimbabwe lebih memilih memulihkan ekonomi dengan cara mencari pinjaman atau hutang. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2019, Zimbabwe selalu mencari cara untuk mencari pinjaman internasional yang sumbernya baik dari multilateral maupun dari sektor swasta. Total hutang yang selama ini terus bertambah telah menciptakan kondisi sosial semakin tidak menentu yang membuat Zimbabwe memiliki tingkat kesenjangan yang tinggi, dan banyak dari masyarakat Zimbabwe yang juga tidak mendapatkan manfaat daripada mekanisme pinjaman hutang tersebut. Government expenditure. Keynes berpendapat peningkatan pendapatan nasional dapat dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor. Pemerintah harus secara aktif mencoba mempengaruhi jalannya ekonomi negara, terutama untuk meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan dalam menghadapi resesi. Teori interdependensi. Robert O'Cohen dan Joseph Nye berpendapat bahwa negara memiliki hubungan saling ketergantungan dikarenakan memiliki kapasitas berbeda dalam sumber daya alam. Penekanan terhadap power dan kemampuan bergaining memberikan hubungan yang tidak seimbang. Sayangnya, negara dengan kemampuan daya tawar lebih rendah seringkali tidak berdaya ketika melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki derajat lebih tinggi. Teori ini menghasilkan dua pola, yaitu interdependensi simetris dan interdependensi seimbang. Power is chaotically distributed. This is the area where these new non-state actors roam freely, if you like. And the only way you can deal with this area on the bottom board of this three-dimensional chess game is through cooperation, is basically through getting governments to work together, which makes us realize that it's not always just power over others, it's power with others that's important. Chinese debt diplomacy. Negara kreditur memberikan kredit yang berlebihan kepada negara debitur bertujuan untuk mempengaruhi ekonomi dan politik setelah negara debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Istilah ini paling sering dikaitkan dengan pemberian pinjaman oleh Tiongkok kepada negara peminjam. Zimbabwe merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, akan tetapi kekayaan alamnya tidak sebanding dengan pemerataan kesejahteraan yang ada di negara tersebut. Terbukti dengan naiknya angka kemiskinan di Zimbabwe yang trennya cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 82,20%. Angka kemiskinan ini muncul didorong oleh buruknya pengelolaan pemerintah dalam manajemen modal yang ada di dalam negerinya. Munculnya korupsi, kesalahan manajemen, dan juga kurangnya kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang membuat pemerataan ekonomi di Zimbabwe menjadi terhambat. Walaupun indeks korupsi di Zimbabwe tergolong tinggi, akan tetapi pinjaman kepada negara tersebut tetap mengalir dan juga tidak mengalami hambatan yang berat dikarenakan pada kerangka investasi yang mereka tawarkan kepada investor dan juga pemberi hutang pinjaman. Zimbabwe menawarkan RBLs secara besar-besaran, yang artinya hal ini dapat meningkatkan peluang investor dan juga pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan lebih di masa depan, dengan mengingat
tingkat inflasi mineral yang di masa depan masuk dalam kategori inflasi tingkat tinggi karena spekulasi adanya kelangkaan barang-barang tambang mineral. Usaha pemerintah Zimbabwe untuk bisa meningkatkan ekonomi dalam kebijakan fiskal terlihat dari berbagai macam sektor yang dibangun oleh Zimbabwe menggunakan dana bantuan dan juga dana hutang dari Cina. Total hutang Zimbabwe kepada Cina sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dan hutang-hutang tersebut dialokasikan ke berbagai sektor. Walaupun banyak sektor yang dibangun oleh pemerintah Zimbabwe, akan tetapi pembangunan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan kepada warga Zimbabwe secara keseluruhan. Dan dengan munculnya perusahaan Cina sebagai penyedia hutang sekaligus pelaksana proyek kerangka hutang, maka perusahaan dari Cina yang berada di Zimbabwe pun menjadi aktor yang berperan dalam pelaksanaan proyek dan terkadang melakukan tindakan semena-mena terhadap pekerja lokal, sehingga masyarakat Zimbabwe yang menjadi korban semena-mena dari perusahaan Cina tersebut merasa kesulitan untuk mencari keadilan dikarenakan adanya peran penting perusahaan Cina di negaranya. Workers are brutalized every day. We get many reports and they don't want those issues to be attended to. So they push back every time we raise issues. They push back and accuse those who are raising issues for bullying them. And that has been the behavior of them every time. They pretend sometimes if you speak to them, they pretend not to understand the language. But they understand the laws. They employ very professional people in their HR departments. But cases of work deficits are plenty within the Chinese investment across the country. Seluruh perusahaan yang melakukan proyek di Zimbabwe tidak lagi memperhatikan hukum domestik yang dimana tempat mereka mengerjakan proyek, dikarenakan adanya rasa percaya diri bahwasannya pemerintah Cina dapat melindungi mereka dari berbagai macam tuduhan kekerasan terhadap buruh asli Zimbabwe. Pembangunan proyek ini dimaksudkan oleh pemerintahan Zimbabwe untuk melancarkan daripada infrastruktur bisnis mereka. Namun dengan mengorbankan kedaulatan mereka terhadap kepemilikan sumber daya dengan skema RBLS. Hal ini menguntungkan Zimbabwe di satu sisi karena mereka memiliki infrastruktur yang memadai tapi tidak diketahui dengan jelas bagaimana skema RBLS. Keikutsertaan Cina yang terlalu dalam pada pembangunan Zimbabwe dan juga skema RBLS yang disediakan oleh pemerintah Zimbabwe dan diperuntukkan oleh pemerintah Zimbabwe untuk Cina telah membuat sirkulasi ekonomi yang berat sebelah, di mana dalam posisi kerjasama yang dilakukan Zimbabwe sudah terlihat jelas bahwa Cina berusaha untuk memanfaatkan Zimbabwe secara utuh. Melihat dari berbagai macam hutang yang bentuknya proyek dan hutang-hutang tersebut dibayar dengan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Zimbabwe. Bukan rahasia umum lagi bahwa Cina memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah dan juga dengan bantuan yang besar. Dan rata-rata bantuan dari Cina tidak pernah mengorbankan anggaran APBN. Hal ini menjadi alasan kuat oleh Zimbabwe untuk menyetujui kontrak hutang dengan Cina. Pola yang dibentuk oleh Zimbabwe secara tidak langsung akan memberikan efek dependensi Zimbabwe kepada Cina. Sebagai sebuah negara yang tidak memiliki wilayah laut dan terkurung oleh daratan, Zimbabwe memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang berlimpah. Namun sayangnya, potensi tersebut tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah negara tersebut. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Zimbabwe pada kenyataannya tidak bisa mengantarkan negara tersebut kepada kesejahteraan dikarenakan banyaknya permasalahan yang mereka hadapi dan sangat kompleks. Pemerintah Zimbabwe lebih memilih untuk mencari bantuan dengan cara berhutang daripada memanfaatkan sumber daya yang berlimpah. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2019, Zimbabwe selalu mencari cara untuk mencari pinjaman internasional yang sumbernya baik dari multilateral maupun dari sektor swasta. Total hutang yang selama ini terus bertambah telah menciptakan kondisi sosial yang semakin tidak menentu yang membuat Zimbabwe memiliki tingkat kesenjangan yang sangat tinggi. Resource nationalism yang dilakukan oleh Zimbabwe lebih banyak dialokasikan untuk jaminan atau bisa disebut dengan resource backed loans. That's a lot of money. In many countries, big road projects are funded by big foreign loans. Zimbabwe doesn't have this option right now. We have to go it alone. So Zimbabwe is looking within. Here's an example. The Bay Bridge-Chirundu Highway is the main trade route through the country. The Ministry of Transport and Infrastructure Development needed to get it fixed. It contracted 5 local companies. Selain itu, adanya keikutsertaan Cina yang terlalu dalam pada pembangunan Zimbabwe telah membuat sirkulasi ekonomi yang berat sebelah. Dalam posisi kerjasama yang dilakukan Zimbabwe, sudah terlihat jelas bahwa Cina berusaha untuk memanfaatkan Zimbabwe secara penuh.
Ini jelas sudah menjadi tanda bahwasannya pada akhirnya akan terbentuk dependensi Zimbabwe kepada Cina. Dengan kekayaan SDA yang berlimpah, kekayaan alam yang dimiliki oleh Zimbabwe sangat memiliki potensi untuk memajukan negara tersebut, mengingat negara ini termasuk penyumbang pertama mineral dunia. Jadi, sudah seharusnya pemerintah Zimbabwe memanfaatkan SDA tersebut untuk kemakmuran rakyat Zimbabwe sendiri dan bukan sebagai jaminan untuk pihak luar dalam hutang.